Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan ketiga Sinar Bareng Desain Grafis ini, kita kirimkan doa kepada para guru kita, terutama saya pesantren. Hingga tadi terus saya Masari Haji Abdul Wahid Hasyim, Yai Salatul Wahid, Yai Abdurrahman Wahid, dan seluruh nama saya pesantren beliau. Alhamdulillah Fatihah. Oke, langsung saja. Kita sekarang berada di pertemuan ketiga. Pertemuan kemarin saya liburkan dulu. Jadi pertemuan hari ini berlangsung 2 metode dengan pertemuan kemarin dengan pertemuan hari ini langsung. Mohon maaf, ini tadi saya baru pulang jam berapa ini saya record? Jam 22.53 waktu Indonesia Barat ya. Mohon maaf tadi saya agak telat, baru selesai kumpulan ini tadi langsung pulang. Jadi sehari ini sudah ngikuti 2 kumpulan lah, kayak orang sibuk banget. Kayak orang sibuk, bukan orang sibuk. Jadi tadi juga pertemuan kedua sempat ngobrol-ngobrol, nggak mungkin dong saya langsung pulang ya. Ada jiwa sosial juga, saya ada kumpul-kumpul teman. Pertemuan kemarin saya liburkan itu lagi mengerjakan skripsi, makanya Mas Vigel kemarin beberapa kali ngejak saya ngopi, saya tolak dulu sementara tidak menerima info perkopian. Saya kerjakan skripsi dulu. Saya kebet soalnya kalau bisa saya ikut wisuda tahun ini. Oke. Ya mohon maaf baru bisa saya mulai jam segini nih. Nggak apa-apa, nanti silakan simak di YouTube saja. Oke, kita hari ini ada di pengenalan tipografi sama pengenalan tools di CorelDRAW. Ini mungkin masih bisa jadi part 1 mungkin yang pengenalan tools CorelDRAW. Soalnya banyak sekali yang harus dijelaskan, kemungkinan nggak bisa di satu kali pertemuan ini. Oke, langsung saja. Nanti file materi tentang tipografi akan saya kirimkan ke grup WA. Oke, saya share screen. Oke, sudah kelihatan ini materi tipografi yang saya susun. Nah, masuk ke slide pertama. Apa sih itu tipografi?
Nah, ini saya kutip dari buku pengantar tipografi yang diterbitkan tahun 2010 karya Pak Diko Srianto, yang menjelaskan bahwa tipografi ini sebenarnya itu ilmu atau kemampuan penataan huruf atau aksara untuk publikasi visual baik cetak maupun non cetak. Cetak non cetak itu maksudnya gimana? Kayak cetak itu kayak seperti untuk buku, pamflet dan lain-lain. Non cetak itu bisa kayak seperti ini, tampilan monitor atau konten-konten media sosial. Itu juga perlu adanya tipografi, penerapan tipografi. Nah, kenapa ini harus penting dipelajari terutama di desain grafis? Karena kan kemarin ada di pertemuan awal-awal itu ada unsur pembentuk, salah satunya itu adalah seperti teks, ada apa ya, lebih juga ada teks itu juga saya jelaskan beberapa porsinya itu, porsi paling penting, porsi tidak penting, dan tingkat bawahnya lagi. Nah, ini tipografi termasuk unsur pendukung dalam desain. Seperti kayak sampean buat pamflet, itu kan pasti ada tipografinya seperti judul, poster film, dan lain-lain. Itu apa, pakai unsur tipografi itu. Nah, ini ada anatomy of tipografi. Nah, ini sebagian aja. Sebenarnya ada yang lebih detail lagi. Kayaknya ini sih yang paling detail. Ada crossbar, kerning, baseline, dan lain-lain. Nah, baseline itu apa? Baseline itu ini garis imajiner, batas bawah dan atas. Yang penting itu baseline, ascender, descender ini. Ascender sama descender itu hampir mirip. Ascender ini kayak ini, ada contohnya ini. Kok descender itu gampangnya kayak ya? Keturun. Kok secara bahasa itu apa ya? Turunan mungkin, descender. Artinya apa? Sesuatu objek dari tipografi yang berada di bawah dari garis baseline, garis X head ini. X head ini. Jadi yang melebihi yang ke bawah itu descender. Jika ke atas dari X head itu namanya ascender. Nah, kalau type size ini maksudnya batas atas langsung ke batas bawah, itu type size. Ukuran dari typeface ini, typeface atau font. Ada banyak sekali ini, ada bold, ada ear, loop, all loop, link or neck, bracket, ada banyak sekali. Tapi yang penting itu seperti ini. X-head, descender, ascender, baseline, itu yang penting. Ada sans serif nanti akan dijelaskan, itu termasuk ke jenis-jenis typeface atau font. Penting sekali di dasar ini untuk mempelajari anatomi, jadi nanti bisa paham. Sampai nanti semakin paham loh. Ini namanya apa toh lengkungan itu? Dan kenapa ini ada yang menjelaskan kalau solder seperti lengkungan huruf H ini. Ada baul ini, crossbar, huruf A yang menyilang menghubungkan antara garis kiri A dengan garis kanan crossbar. Ada terminal, ada sans serif, ada serif. Oke, selanjutnya ini elemen-elemen pembentuk di tipografi ada 6. Ada spacing, itu fungsinya ada tipe ini, menyeimbangkan kalimat agar rapi, memudahkan membaca. Ini nanti hampir mirip dengan legibility. Fungsinya apa? Tadi kelihatan rapi. Dengan kelihatan rapi itu nanti akan mudah dibaca. Jadi memang tujuan kita itu kalau sampean tujuan itu memang supaya pelihat, penikmat atau audiens itu bisa membaca. Jadi kalau bisa itu lebih ke yang semua orang bisa membaca lah. Misal kayak ini kan agak spacingnya sudah cocok nih, antara huruf ini dengan huruf ini tak cocok, huruf baris atas dan baris bawah ini sudah sesuai, bacaannya sudah bagus lah.
Itu fungsinya nanti spacing. Nah, yang kedua nih font and size. Ini masuk ke readability, hampir mirip, nanti akan dijelaskan. Yang pertama ada spacing, masuk ke legibility. Kedua ini hampir mirip ke readability. Font and size mempengaruhi ke bacaan teks. Ini sebenarnya hampir menyambung semua. Ada spacing, nanti dikombinasikan dengan font and size, space, alignment, color and contrast. Oke, yang ketiga ada white space, ruang kosong untuk kalimat, objek, dan lain-lain. Nah, fungsi white space itu apa? Untuk memberikan jarak antara objek satu dan objek lain. Misal sampean kayak gambar, saya contohkan saja. Saya bukakan dulu. Masih loading, terlalu banyak buka tab ini. Tab browser. Nah, white space. Oke, misal ini. Nah, antara ini, teks ini, nah ini kan sudah ada space-nya. Antara atas, baris atas, rambu-rambu, baris kedua berdakwah di media sosial ini, sudah ada space-nya lah. Spacing tadi, di elemen spacing itu ada. White space itu lebih ke gini. Nah, ruang kosong untuk memisahkan antara teks ini dengan objek lain. Misal ini teks ini apa kemarin di awal saya nyebutnya sebagai header teks. Itu gampangannya seperti judul atau satu yang menerangkan dari keseluruhan ini yang merangkum. Nah, ini dengan subtitle, ambil subtitle dengan ini kan ada space-nya, dipisahkan dengan garis, tertolong dengan garis ini. Fungsi dari white space dengan spacing, itu fungsinya. Kalau yang keempat ini ada alignment. Alignment itu elemen keempat, yang alignment itu seperti apa ya? Gampang kan dibuat, ada itu ada kayak mata kanan, atau kiri, atau tengah. Nah, kok di Corel ini sekalian ya sama yang di aplikasi Corel pengenalan. Nah, ini masuk ke mata kiri. Alignment left, mata kiri. Bisa ini. Nah, contohnya ini. Mata kiri, kok kata tengah itu gini. Nah, jadi tulisannya menjorok ke tengah. Terus ada menjorok ke kanan. Ini alignment right, center, ada justify. Kalau gini, konten kayak gini sebaiknya cocoknya tuh align left.
Yang kelima ada color and contrast. Fungsinya apa? Color and contrast itu salah satunya itu agar teks lebih menarik. Nah, makanya perlu dipelajari tipografi. Kenapa harus memilih font ini, kombinasi dengan ini, dan kenapa kok harus warna ini dibandingkan dengan warna ini. Itu harus apa? Salah satu penerapan dari elemen color and contrast. Agar teks lebih menarik. Selain itu juga bisa membedakan. Nah, ini juga termasuk kontras juga kan, maksudnya kontras secara ukuran header text kemarin saya jelaskan. Header text itu masuk ke porsi yang paling penting, porsi sebesar gini. Header text dan body text itu lebih kecil lagi porsinya daripada header text ini. Nah, ini body textnya, isi dari konten itu sendiri. Nah, ini juga salah satu penerapan dari kontras tadi, color and contrast. Untuk membedakannya bisa menggunakan pertama itu font yang berbeda, makanya ini saya menggunakan font full. Ini ban serif itu salah satunya, seperti ukurannya juga boleh. Ini sebenarnya ukuran 30 poin sebenarnya. Entah sejak beberapa hari lalu agak error saya. Nah, ini 14 poin, kasihnya banyak itu. Jadi itu fungsinya penerapan dari elemen color and contrast. Selanjutnya ada hierarki. Elemen keenam yaitu hierarki. Fungsinya untuk mengatur pengelompokan desain sesuai dengan fungsinya. Jadi ini agak nyambung ya semuanya ya. Jadi fungsinya ini sebagai apa? Urutannya dari atas kan, kalau orang baca itu kan pasti dari atas ke bawah. Kalau orang Indonesia dari kiri ke kanan. Sedangkan orang Arab kayak di kitab dan lain-lain itu kanan ke kiri. Nah, kalau secara hierarki atau urutan yang sudah contoh yang sesuai hierarki. Konsep hierarki dari atas apa sebagai teks, turun ke bawah, dari kiri dulu baru ke kanan. Meskipun tidak saya berikan tulisan ini harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, pasti orang Indonesia atau orang yang non baca dari kanan ke kiri pasti urutannya seperti ini, dari kanan. Nomor 1 pasti data valid, misalnya ini data valid. Kedua ini hindari multitafsir, ketiga itu kalian bermanfaat. Kenapa? Karena membacanya itu dari kiri. Itu fungsinya dari hierarki, mengelompokkan sesuatu dengan sesuai fungsinya. Oke, yang kedua yang selanjutnya ini ada readability. Nah, tadi saya singgung di awal readability. Tingkat ukuran seberapa mudah teks dibaca. Ini seperti kombinasi jarak huruf. Jadi kan readability bukan readability. Maaf. Readability atau kemampuan membaca dari ukurannya. Dilihat dari aspek ukurannya. Kalau legibility itu mengenali atau membedakan satu huruf ke huruf lainnya, bisa dari spacing legibility-nya itu. Readability itu lebih dikatakan lebih ke ukurannya. Nah, di awal-awal saya belajar dulu ada dua prinsip tipografi, ada readability sama legibility. Dan saya baca-baca lagi referensi lain itu ada satu lagi yaitu visibility. Ini kalau saya nanggapnya ini hampir sama, gabungan dari readability dengan legibility, yaitu lebih ke apa ya, jarak penglihatan baca kita ini. Jadi kalau legibility kan itu lebih ke ukuran teks, dan legibility itu lebih ke kita mengenali huruf atau teks itu. Jika digabung, saya nanggap itu gini mudahnya. Readability digabungkan dengan legibility itu bisa menimbulkan visibility, kemudahan membaca teks itu sesuai penglihatan mata kita dengan objek. Jadi makanya kalau kita kayak membaca, misal untuk
CSS membuat konten itu minimal itu 12 poin. Itu sudah terbaca. Font tertentu sih, tapi ada yang font ukuran 12 itu kadang kecil banget, ada yang sudah besar tergantung font. Itu pengaruhnya di situ nanti. Nah, macam-macam typeface ini ada 4 secara umum. Ada serif, sans serif, script, dan dekoratif. Serif ini seperti apa? Itu gambarnya ada ekor seperti ini. Font serif. Gambaran yang ada ekornya. Nanti bentar. Salah satunya itu Times New Roman. Nah, ini kan ada ekornya ini. Atau kait lah. Gambarnya kait atau ekor. Jadi kayak gini huruf S yang normalnya seperti ini. Nah, dengan tambahan ini ekor atau kait segini, itu kesannya apa? Lebih ke formal. Makanya kayak sama nulis karya ilmiah, tulisan-tulisan itu sangkan Times New Roman. Kenapa? Karena itu lebih ke kesannya formal. Itu font serif. Kalau serif kebalikannya. Ini lebih ke tradisional serif itu. Tradisional kesan formal juga. Kalau sans serif itu salah satu contohnya adalah font Arial. Nah, bedanya apa? Nah, kan duanya sudah beda nih. Kalau serif itu ada ekornya nih, kait. Sedangkan sans serif itu nggak ada. Lebih mudahnya lebih ke menyederhanakan dan kesannya lebih modern daripada serif. Secara apa? Lebih ke filosofi, makna psikologis dan lain-lain. Serif ini lebih ke tradisional, formal, sedangkan sans serif ini lebih ke kesan modern. Susulnya adalah Arial. Oke, setelah itu ada font script. Contohnya kalau orang-orang awam biasanya menyebutkan itu font Latin. Sebenarnya script itu ada bisa jadi dari tipe-tipe font yang handwriting, typewriting, kayak contohnya kayak inilah. Nah, agak gitu. Nah, ini font script. Ada beberapa yang memisahkan, makanya kalau sampai nanti nyari font ada masuk ke menu yang kan ada beberapa pilihan, handwriting, typewriting, dan lain-lain. Tulisan tangan, tulisan ketik, handwriting, typewriting, ketikan, tulisan ketik lah. Itu ada, itu masuk ke font tipe script, typeface script. Font dekoratif. Dekoratif itu memang ada penambahan ornamen-ornamen. Bukan ini. Nah, seperti ini. Lebih ke mengutamakan keestetikan, keindahan. Makanya orang dulu periklanan itu kan menggunakan font yang dekoratif. Font apa ya? Font yang berdasarkan kreasi. Nanti kan memang standarnya kayak gini. Dekoratif lebih ke bebas ya. Kesan bebas. Salah satu contoh lainnya itu
juga bisa dekoratif karena ada variasi tambahan ini kan hanya tambahan kayak huruf E ada ininya, termasuk ke font dekoratif, fungsinya dia mendekorasi itu tadi, sifatnya mendekorasi. Itu macam-macam dari typeface atau font. Nah, penggunaannya di desain Adobe itu sangat penting. Kayak tadi untuk satu, saya nangkepnya itu membedakan porsi penting dan porsi yang tidak penting antara header text dan body text juga dengan mengandalkan kontras, size dan lain-lain. Jika diterapkan, nah seperti ini, kayak ini. Kenapa ini harus besar dan kenapa fontnya harus dibedakan? Tuh. Oke, untuk tipografi sampai di situ. Jadi bisa kita simpulkan fungsinya itu apa sih belajar tipografi itu. Jika gini, mudah seseorang mudah membaca desain kita itu dari tipografi salah satunya. Ini desain foto itu dari tipografi. Untuk mudah membaca itu kan sebagai unsur bentuk desain grafis itu kan ada juga menarik perhatian, contohnya misal kayak poster film, makanya kemarin saya contohkan foto contoh poster film itu kan ada tipografinya seperti font Marvel, Disney, DreamWorks dan lain-lain. Demikian rupa untuk menarik perhatian. Selain menarik perhatian harus memperhatikan tadi dua itu, readability dan legibility. Ayo dikombinasikan, mudah untuk dibaca, menarik perhatian, estetikanya ada, itu harus diperhatikan. Nah, itu kalau bisa, kalau sampean desain nanti, kalau bisa itu ada font yang menjadi ciri khas sampean banget. Sebagai anggap aja kayak identitinya sampean. Kalau desainnya itu body textnya itu lebih pakai ke ban serif. Tapi ban serif itu nggak semuanya bisa memenuhi kebutuhan, semisal kayak cetak miring itu nggak ada di ban serif. Ban serifnya bisa semakin tipis atau semakin tebal aja ban serif. Ada beberapa kayak font Segoe itu ada namanya, bisa cetak miring dan lain-lain. Nah, nanti makanya kalau bisa buat tipografi atau font itu juga sebagai menjadikan seorang ciri khas dari desain grafis. Jadi yang saya pelajari itu yang menjadi ciri khas desainer grafis itu seperti kayak stylenya desain seperti apa. Kan ada itu kayak sampean tahu mungkin Tahi Lalatz dengan ciri khas stylenya dengan Sinopal misalnya, itu beda, itu ciri khas. Nanti kalau kita bekerja sebagai profesional, desainer profesional, nanti akan seperti itu. Meskipun kita kerjasama dengan pihak mana aja, pasti mereka mengikuti kita. Pasti mereka akan survei, ciri khasnya Thailand seperti ini. Misalnya ciri khasnya ilustrasi Mas Vigar seperti ini. Itu hanya perlu kita membangun identity. Nah, kalau di Teguh Inisiatif sendiri itu identitinya itu adalah warna kuning keemasan itu. Makanya sebagai identity itu penting untuk dimulai dibangun, terutama untuk desainer grafis. Itu perlu sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengenalan. Mungkin yang dasar banget.
Ini ada. Nah, kalau kita buka, pertama kali mesti muncul ini, startnya dokumen. Ini boleh sambil namai di depan. Name-nya apa, nama project ini apa, preset ini custom aja. Number of page ini satu dulu bisa, nanti bisa ditambah di kalau sudah mulai projectnya. Nah, ini ada bedanya JMIK sama RGB. Lupa kemarin nggak masukkan teori warna. RGB itu singkatan dari red, green, blue, atau untuk warna yang digunakan untuk tampilan monitor kita. Nah, seperti ini. Ini kan gabungan dari 3 warna RGB. JMIK itu lebih gampangnya kita lebih untuk warna cetak, karena ada 4, cyan, C cyan, M magenta, Y yellow, K itu untuk mewakili warna hitam. Nah, jadi nanti sebelum kalian membuat desain, makanya harus kalian tahu dulu kepentingan apa, keperluan apa. Kalau untuk nyetak buku atau dicetak itu pilih yang JMIK, karena warna yang di layar dengan yang digunakan sesuai. Kalau RGB itu lebih ke warna output untuk monitor saja. Size ini custom. Nah, ini kalau saya punya sentimeter bebas dengan kebutuhan. Kadang kalau membuat untuk di website atau icon-icon itu kadang pakai pixel satuannya. Resolusi bisa 300 ini paling tinggi. Semakin dikecilkan nanti akan gampangnya agak pecah. DPI-nya itu dot ini sih mungkin nggak salah itu namanya DPI. Ya, dots per inch. Jadi itu begini, kayak sebanyak ini kan kalau gambar raster bitmap itu kan ada terdiri dari titik itu disatukan itu menjadi dots per inch, tingkat kepadatan nya dpi. Nah, di fitur Corel Draw sudah diklik tadi itu akan muncul seperti ini. Ini halaman kosong, kanvas kosong. Tadi saya memilih 20 ya, 20 cm, bukan 200 cm. Ada error apa akhir-akhir ini di Corel saya. Nah, ini namanya selection tool, pick tool. Bisa freehand, bisa free transform. Untuk pick tool nanti fungsinya apa? Misal ada objek gini. Nah, ini bisa kita pindahkan di fungsinya pick tool. Kalau freehand seperti ini dia. Nah, gampangnya itu pick tool aja. Yang umum sekali dipakai. Kalau ini shape tool. Ini lebih ke memunculkan titik sudutnya dari shape ini. Atau cara mudahnya kita convert to curve dulu. Klik kanan. Nih, sorry. Saya punya pakai shortcut control key. Double klik, nah bisa mengatur titik sudut, shape-nya ini dan lain-lain. Misal dari ini kan 4 sudut, kok saya double klik di salah satunya akan menghapus salah satu titik sudutnya seperti ini. Nah, menjadi 3 titik sudut, jadi segitiga. Hilangkan di sini, tinggal hapus saja. Bisa double klik, bisa satu kali klik, bisa pakai backspace atau delete. Nah, ini bisa disesuaikan keinginan kalian. Nah, agak leng. Nah, misal ini dibuat seperti ini, bisa. Nah, ini fungsinya dari untuk convert to curve tadi. Ini bisa jadi kurva. Kita buat titik sudut misalnya klik kanan. Nah, ada convert to curve. Ada lengkungan. Gini. Yang kedua ada crop tools. Jadi biasanya ini ngekop kemana aja lah.
Misal sini loh, ini kan yang tadi bentuk persegi tadi hilang karena crop tools tadi ini potong. Kedua ada zoom. Di zoom ini bisa pakai dasarnya itu yang pakai Z. Klik satu kali untuk dan klik mouse kiri itu untuk zoom in, klik mouse kanan zoom out. Saya punya pakai scroll. Scroll ini saya scroll ke atas ke bawah ini sama dengan zoom in zoom out. Nah, untuk cara kita geser objek, geser kanvas, misal kita ingin melihat ke sisi kanan, bisa pakai klik scrollnya. Nah, ada muncul kanan ini, muncul simbol tangan, sampai geser aja kanan ke atas bawah. Saya mudahnya gini. Tuh. Ada tools ini, ada bezier untuk membangun garis lah. Atau shape. Bezier ini berdasarkan 2 titik sudut. Nah, misal saya ingin membuat segitiga. Dari 1, 2, 3. Jadi berdasarkan titik sudut buatnya. Kok bisa dilengkungkan? Bisa. Caranya klik di titik awal, titik tujuan, tahan dulu, klik kirinya, kita tarik. Punya bezier. Ada freehand. Freehand ini kayak kita klik kiri, dia akan mengikuti arah kursor mouse kita. Freehand. Ada pen tool seperti umumnya. Hampir kayak bezier, tapi agak rumit ini. Jadi kok bezier kan satu titik ke titik lain itu harus diklik dulu biar ini nggak ngikuti langsung kemana sih tujuan yang akan kita tuju di titik selanjutnya. Itu pen tools. Ada B-spline dan polyline. Saya biasanya pakai ini, bezier ini. Yang selanjutnya ada live sketch, artistic media. Ini lebih ke untuk cara ngelukis ya, seperti ngelukis. Nah, bukan seperti goresan kuas, nah ini ada pilihannya. Seperti apa kok gini? Oh, beda. Ini artistic tool, artistic media. Saya nggak jarang pakai ini, tapi bisa di suatu tool sekiranya perlu. Nah, ini tools yang penting juga, rectangle, buat objek. Kok ellipse itu membuat lingkaran. Caranya gimana? Ada beberapa tipe. Kalau ellipse saja itu klik kiri, tahan, tarik seperti ini. Yang membuat bentuk ellipse. Sedangkan kalau bentuk lingkaran sempurna, klik kiri dengan kontrol ditahan dua-duanya. Nah, akan menjadi lingkaran yang sempurna. Jangan lupa. Tapi ada caranya untuk band seperti sempurna ini. Lingkaran sempurna ini kalau diklik bersamaan, tapi kalau yang dilepas kontrol dulu sebelum klik kiri akan menjadi seperti ini. Caranya seperti yang di atas ini gimana? Klik kiri, tahan, kontrol, tahan, klik kiri, lepas, kontrol, lepas. Nah, ini cara membuat lingkaran yang sempurna. Ada polygon tools. Membuat segitiga bisa di sini. Nah, ini ada titik sudut nih. 3 nih, titik sudutnya berapa? Nah, ini juga bisa. Segitiga sama kaki itu segitiga sama sisi itu sama seperti membuat lingkaran sempurna tadi. Klik kiri tahan dengan kontrol. Ini segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Tinggal klik aja gini, kita tarik. Nah, ini juga bisa ditambah titik sudutnya dari 3 menjadi 4, 5, 6 dan seterusnya. Semakin ya menjadi lingkaran. Misal 100. Nah, terus ini text tool atau F8. Ini membuat teks. Misal ini contohnya.
ada perbedaan. Satu kali klik gini, kalau kita copy suatu teks akan jadi gini, sesuai kalau satu paragraf itu kan jadi menyamping. Jadi semisal kayak layout untuk buku, konten dan lain-lain akan menyulitkan kita. Misalkan pas ukuran segini, tulisan segini, akan bakalan sampai nanti akan ngentek satu-satu gini. Ini juga perlu seperti kayak dibuat untuk kebutuhan header text itu bisa. Misal sebagai header text. Misalkan pas saya menggunakan ini, saya menggunakan font yang tebal, tekankan. Andalan saya ini Monhivi, kayak font lah. Nah, setelah itu bisa kita menggunakan dengan ukuran segini, kebutuhan segini kan enggak terlalu itu. Jadi ini bisa bukan font 24 poin dan body text-nya bisa kita turunkan 18 misalnya. Kontras, tadi dibuka virus kontras font itu untuk membedakan suatu kepentingannya, hierarkinya. Ini yang paling penting, ini yang penting. Nah, tinggal di paragraf pertama, kok sekali klik text tool akan memanjang sekali ke samping. Caranya gimana biar sesuai ini? Caranya itu klik text tool, klik kiri tahan. Nah, kita paste. Nah, ini kan sudah sesuai. Anggap aja ini marginnya. Itu fungsi text tool. Kalau dimension ini enggak terlalu sebenarnya. Jadi tetap semen harus pahami. Yang penting-penting saja kan kontur. Nah, kontur ini ke apa ya? Ingin menduplikasi gambarnya, saya ingin menduplikat ini secara berlapis itu kayak kontur ini. Kalau ingin sekali lapis, klik kiri tahan, tinggal tarik sini. Ini satu lapis, bisa ditambah 3 lapis misalnya. Nah, itu akan sesuai, akan simetris. Ini sama ini akan sesuai ukurannya. Saya contohkan dengan ukuran ini. Oh, sama kan? Bukan lagi loh, sama ini kontur. Bisa disetting ukurannya, misal 1. Mungkin besar semakin dia kelihatan. Oh iya, cara munculkan ini ada yang ada ini. Segitiga kecil ini, klik kiri tahan. Nah, Anda akan muncul seperti ini. Shadow ini kan memberikan efek bayangan. Syaratnya harus ada warna seperti ini atau tidak kosong. Nah, ini ada bayangannya. Ini fungsi dari shadow, ini bisa diatur. Bisa satu kali gini, jatuhnya tepat di tengah atau kita tarik. Jatuhnya menyamping, jatuh ke bawah, jatuh ke atas gini. Ini untuk opacity-nya, maksudnya seberapa tebal kelihatannya bayangan itu. Oh, karena agak terang. Ini filter ini lebih ke melebarnya bayangan itu, misal 50 bayangan ini. Posisi shadow, blend, distort dan lain-lain. Blend ini misal ada 2 objek berbeda. Nah, itu seperti keturunan dari persegi tadi ke lingkaran itu seperti ini, urutan turunannya, transformasinya. Oke, selanjutnya ada distort. Ini untuk memecah
objek sesuai titik sudutnya seperti ini. Ada envelope. Extrude ini lebih ke membuat kesan 3D. Seperti ini kayak kubus contohnya. Terus itu kalau transparansi itu fungsinya kok kuning ini saya transparansi, saya klik kita masih belum aktif, klik ini yang kirinya ini bisa uniform. Dari jadi layar yang di atas itu akan buat transparan ke layar di bawahnya. Ini kan layar atas, kuning ini paling atas sendiri, ini di bawahnya. Jadi font objek yang layar di bawahnya itu akan objek di atasnya akan semakin transparan ke objek di bawahnya, itu dengan seterusnya. Nah, ini ada tool eyedropper. Ini fungsinya apa? Untuk menyamakan warna. Nanti atau tugas desain, saya ingin ciri khas warna ini tidak ditinggalkan, misalnya gitu. Nah, warna kuning ini dengan kode sedemikian rupa ini, caranya itu simpel, tinggal diklik kiri di warna yang ingin kita tiru, klik kiri lagi di objek yang akan kita terapkan warnanya. Nah, ini fungsi eyedropper. Nah, yang terakhir ini di sebelah kiri ada font interactive tool, di fill, ada smart fill. Smart fill ini kayak seperti ini kan ada. Jadi ini misal ini dengan warna ruangan ini dengan ruangan ini, kita akan memberikan warna yang beda. Ini menggunakan smart fill. Jika bisa biru, warna kuning, warna hijau, ini fullnya smart fill. Jadi ada objek potongan antara garis ini dengan garis ini bisa dipisahkan dengan smart fill. Oke, untuk pertemuan yang pengenalan awal part 1 ini kita sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita melakukan alon-alon, belajar bareng. Jadi step by step, kemarin dari teori saja, sekarang sudah mulai ke praktiknya di CorelDRAW. Saat ini masih CorelDRAW dulu. Oke, terima kasih, saya cukup pertemuan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk belajar terus, tetap diasah di tempat masing-masing, di laptop masing-masing. Di Corel yang sudah install Corel, saya sudah install semua ya. Kemarin di awal sudah saya instruksikan untuk install Corel, entah versi berapa saja. Jangan bosan-bosan belajar. Semisal sampean setelah ini belajar sendiri, apa malah lebih bagus pertemuan ini, saya kok penasaran dengan tools ini, saya klik aja lah. Dulu saya gitu belajarnya. Di ini saya agak cerita di proses saya belajar. Dulu saya penasaran dengan Corel, ini gimana sih tools-nya, ini tools ini seperti apa fungsinya, fungsi apa. Jadi saya pelajari awal dulu ya, atau tidak gitu. Tetap ada dulu dan tutorial dengan rekan-rekan saya, dengan beberapa mentor termasuk kakak saya itu. Ini fungsinya seperti ini. Akhirnya ya saya eksplor sendiri, saya kembangkan sendiri. Jadi mungkin banyak buka Corel lah. Ya memang kita belajar di desain, ya harus kita tekuni desain itu. Oke, saya rasa cukup. Selamat beristirahat, jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan upload di YouTube. Jika seperti biasanya, jika ada pertanyaan atau membuka diskusi, silakan sampaikan ke grup saja. Pasti akan saya balas
kalau nggak tidur ya. Oke, semoga jangan bosan melihat saya. Bakalan setiap Kamis kita akan sering bertemu via Microsoft Teams ini atau via YouTube saya. Jangan lupa subscribe ya, di YouTube saya ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.